bagaimana pengunjung festival itu dimotivasi ya oleh artis yang datang, terkait dengan motivasinya untuk melihat mereka apakah memang purely hanya hedon atau memang ada motivasi lain di balik itu. Jadi mungkin saya hanya punya beberapa pengalaman melihat festival. Mungkin memang secara umum kalau misalnya mengeneralisir, festival itu banyak yang memang marketnya itu banyak ke anak-anak yang relatif muda. Nah, kalau saya mungkin boleh membuat argumentasi, kayaknya memang banyak yang lebih condong kepada yang spektrum di hedonia gitu, sama yang mungkin yang di tengah-tengah yang life satisfaction. Saya mungkin jelasin sedikit bahwa yang hedonia ini memang mereka generally itu terpacu untuk keluar ya atau escape. Jadi ada konsep escapism juga di dalam tulisan saya itu, yang orang-orang itu pengen keluar dari keriuhan hari-hari, kesibukan hari-hari. Jadi mereka datang ke festival pengen menikmati sesuatu yang stress free dari yang mereka udah kerjakan di weekdays misalnya. Nah, yang benar-benar memang mau enjoy, mau menikmati sepenuhnya konser itu kayak gimana sih gitu, terus nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Nah, spektrum yang kedua setelah dari hedonia itu yang life satisfaction, itu sebenarnya tidak hanya mencari nuansa hedonia dari sebuah festival, tetapi juga dia pengen belajar sesuatu, pengen ada self growth dari mendatangi sebuah festival. Contoh yang mungkin saya bisa berikan adalah misalnya musisi yang juga sebagai penonton, yang tidak hanya mau menikmati musiknya, tetapi juga mau belajar. Kira-kira dari performer yang ada, apa yang saya bisa kulik supaya saya juga sebagai musisi professionally saya bisa berkembang gitu. Jadi tarafnya naik bahwa well-being-nya itu tidak hanya sekedar senang-senang, tetapi saya juga bisa belajar dari performers yang ada. Oh, kayaknya saya bisa bikin komposisi musik saya kurang lebih mengadaptasi dari apa yang saya lihat di situ. Jadi levelnya sudah lebih self growth gitu. Nah, itulah dua yang mungkin saya lihat dominan di pasar festival di Indonesia yang umumnya anak-anak muda. Dengan konsep framework yang tadi eudaimonia yang pengen kita bangun, argumentasi kita adalah yang pleasure seeker dengan yang life satisfaction itu sebenarnya fokus kepada diri sendiri. Jadi gue happy, gue belajar, gue senang-senang, gue nggak cuma hedon banget, tapi gue ada sesuatu yang baru lah. Nah, itu yang dua spektrum tadi. Nah, yang transcendentalis itu tidak hanya berpusat kepada well-being dari diri sendiri, tetapi bagaimana caranya dia juga melalui medium festival tersebut bisa nggak jadi parasit lah, nggak cuma jadi fokus kepada diri sendiri aja, tetapi juga dia membawa happiness juga buat orang lain. Cuman yang mungkin saya bisa berikan contoh sederhana adalah misalnya orang yang datang ke sebuah festival yang nuansanya itu memang ada religinya gitu. Jadi kayak misalnya ada gospel festival gitu. Jadi orang yang memang datang ke sebuah pertunjukan musik gospel yang erat dengan spiritualitas. Jadi dia datang ke situ untuk ada unsur senangnya juga, ada unsur belajarnya juga, ada unsur mencari identitasnya juga, dan dia mungkin juga pulang dari situ once dia bisa share happiness yang dia dapat dengan mengunjungi festival tersebut gitu. Jadi itu yang kami usulkan di Transcendentalis itu. 3 klasifikasi pengunjung festival berdasarkan konsep eudaimonia ini hanya sebagian kecil dari tipe lain pengunjung festival yang mungkin nggak dikerjakan di dalam paper ini. Ada beberapa klasifikasi lain yang mungkin juga relevan bagi penyelenggara festival untuk tahu sisi behavioral dari pengunjung gitu. Jadi mungkin yang saya katakan di sini tidak spesifik hanya ke 3 klasifikasi yang saya usulkan, tetapi juga dari klasifikasi lain yang sudah dibuat. Nah, secara prinsip mengurus festival itu kan spektrum pengunjungnya juga banyak, tapi ada blueprint lah, ada hygiene factor yang dimana
penyelenggara festival itu harus clean gitu, harus nggak boleh salah gitu. Jadi kayak misalnya penjualan tiket, venue, kapasitas venue, dan sebagainya. Secara prinsip sebenarnya penyelenggara festival itu harus memperhatikan yang benar-benar core, yang benar-benar memfasilitasi semua tipe pengunjung, regardless motivasinya apa. Mereka harus tahu hygiene factor-nya apa untuk setiap festival gitu, dari mulai pre-visit, visit, sampai ke post-visit. Sebenarnya festival itu yang nggak boleh salah, yang benar-benar harus diperhatikan itu apa aja sih gitu. Nah, tentunya ini kan satu journey yang panjang dari membuat sebuah festival, di mana framework penyusunan festival musik sendiri itu sudah banyak ya saya rasa yang membuat supaya bisa jadi panduan. Tapi overall mungkin kalau saya bisa summarize dalam satu ide, kayaknya para festival organizer itu mereka benar-benar harus tahu overall journey dari pengunjung, dari mulai sebelum, saat, dan setelah mereka pulang dari festival tersebut. Kalau mereka harus petakan, kalau mereka seandainya sebagai penonton dari awal mau beli, tahu infonya, mau beli, kemudian datang sampai pulang, kira-kira apa yang faktor kritikal yang ada sepanjang journey tersebut, regardless dari tipe pengunjungnya, supaya peralihannya itu smooth dari mulai awal sampai akhir. Nah, kayaknya itu memang cukup broad, cuman buat saya itu bisa jadi satu kerangka berpikir supaya nggak kejadian tuh yang dulu-dulu di tahun lalu ya. Tahun lalu itu banyak beberapa insiden yang terjadi di festival musik. Mungkin yang saya mau sampaikan lebih kepada tahu batasan lah ya. Maksudnya hype dari festival musik itu buat anak-anak muda tentunya menjadi satu peer pressure juga. Ada orang-orang yang sekelilingnya nonton, saya nggak bisa nonton karena alasan apapun, misalnya kayak saya nggak punya sumber daya finansial, atau saya punya keterbatasan karena ada keluarga yang perlu saya urus. Cuman untuk mereka yang tahu bahwa ada hype ini, ada peer pressure, ada social pressure, untuk lebih bijak atau untuk bijak dalam memilih dan melakukan spending kalau misalnya mau datang ke festival gitu. Kalau misalnya memang ada sumber dayanya, kemudian ada waktunya, tidak ada hambatan berarti, dan masih masuk akal untuk cash flow, silakan gitu. Cuman kalau misalnya dirasa ada beberapa constraint yang mungkin signifikan, jangan maksain datang hanya karena mau ikutan nge-trend aja gitu. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, karena fenomenanya ada mungkin orang-orang juga yang berani mau nyicil untuk beli tiket hanya untuk hype-nya aja, yang dimana itu menurut saya berbahaya. Jadi lebih baik itu dihindari dan lebih cermat saja sih, supaya nggak jatuh karena perbuatan yang lebih yang hanya sekedar ngikutin social pressure aja.